من العلم نال سبع كرامات فضل المتعلمين وحبسه عن الذنوب ونزول الرحمة عليه حال خروجه من بيته وإذا نزلت الرحمة على أهل حلقة حصل له نصيبه ويكتب له طاعة ما دام مستمعا إذا ذاق قلبه لعدم الفهم صار غمه وسيلة إلى حضرة الله تعالى لقوله تعالى أنا عبد المنكسرة قلوبهم من أجلي أي جابرهم وناصرهم انتهى من بقية المسترشدين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'ala wa ta'alim wa bifada wa istifada wa nafa wa intifa wa mudhakara wa tadkir wa hata'a tanasuki bihta wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair iktira'a qurbihi wa tawaddiri min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam Habib Ahmad bin Zain bin Smith fi kitabih al-manhaj as-salih ila qawli fa'idatun qala abullah man jalasa 'inda 'alimin wa lam yaqdir ala fi shay'in min al-ilmi nala sab'a karamat. Dikatakan oleh al-imam Abullah ini ulama yang berasal dari wilayah Rusia tanah Soviet. Dia ini dari Samarkand, daerah yang dekat dengan Al-Imam Bukhari, dekat dengan Hakim At-Tirmidzi, dekat dengan Al-Imam Maturidi wilayahnya. Al-Imam Abullah ini juga orang yang berpendapat jika seseorang punya hutang kepada orang lain, misal punya hutang berapa 1 juta, orang lain itu meninggal, kita cari keluarganya yang ada anak-anaknya, gimana caranya terbebas dari tanggungan? Uang 1 juta itu kita sedekahkan dengan diniatkan untuk orang yang sudah meninggal yang kita pinjam uangnya, kata Imam Abullah. Dia mengatakan man jalasa inda 'alimin, siapa orang yang duduk di hadapan orang alim, duduk di majelisnya orang alim, hudur majalisihim, walam yadir ala hifdi syai'in min al-ilm, wa huwa lam yadir ala hifdi syai'in mimma al-qawul alim. Hadir tapi yang diucapkan oleh orang alim tersebut dia tidak hafal. Ketika mendengar dia hafal, cuma setelah pulang tidak paham apa-apa, sudah lupa yang didengarkan, lupa yang didengar. Itu masih tetap mendapatkan sab'a karomat, mendapatkan 7 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadir saja di majelis ilmu akan mendapatkan 7 hal. Yang pertama, fadlul muta'allimin, dia akan mendapatkan fadilah atau keutamaan orang-orang yang belajar, orang-orang yang mencari ilmu. Ini sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, bagaimana besarnya pahala orang-orang yang mencari ilmu. Yang kedua, wa hafsahu 'anil dzunub, wa hafsahu, dan dia terpenjara daripada dosa. Isma, apa artinya? Artinya dengan hadirnya dia, duduknya dia di majelis ilmu, dia jauh daripada perbuatan dosa. Ketika hadir di majelis ilmu, dia terhindar daripada waktu riba. Kenapa? Karena sedang fokus mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh orang alim. Ketika dia hadir di majelis ilmu, dia bersibukkan dengan mencatat daripada yang disampaikan oleh orang alim. Dia sibuk untuk menghafalnya, sehingga dia terjauhkan daripada dosa. Mau ngerasain orang nggak bisa. Gak ada orang yang hadir di majelis ilmu merasani orang, kenapa sibuknya
mencatat, sibuk mendengar, sibuk menghafal, sibuk daripada gimana cara mengamalkan ilmunya, dibanding orang-orang yang ada di luar. Bagi majelis ilmu yang jauh daripada majelis ilmu, imma fi khair, ada kalanya mereka dalam kebaikan, wa imma fi syarr, ada kalanya mereka dalam kejelekan. Amma sahibu majelis ilmu fi khair, fi khairin. Ada orang yang hadir, ada orang yang menghadiri majelis ilmu, dia selalu di dalam kebaikan selama. Wa nuzul rahmati alaihi ala khuruji min baitin, dan ketika dia keluar dari rumahnya melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, dia sudah mendapatkan bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia keluar dari kamarnya menuju ke tempat ini, dia sudah mendapatkan bagian rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hadir di majelis ilmu itu dituangkan rahmat sebanyak-banyaknya oleh Allah. Belum lagi malaikat hafatku, malaikat mengelilingi dia. Saking mulianya malaikat yang menjaga dia, saking mulianya orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Hanya mengulangi. Wa idza nazalat rahmah ala ahli al-halaqah hasala lahu nasibun. Dan jika turun rahmat, jika Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka yang hadir, kepada mereka yang mendengar, dia mendapatkan bagiannya lagi. Padahal dia cuma hadir, nggak mencatat, cuma mendengar. Itu tetap mendapatkan bagiannya. Sebagaimana mereka yang hadir ahlul halaqah mendapatkan bagian. Halaqah ini sistem taklim daripada salafus saleh. Sekarang di sekolah-sekolah pengetahuan ulama zaman dulu itu halaqah, putar itu halaqah itu udara. Zaman dulu itu halaqah. Tapi kita di Hadramut dengan Mas Ahmad Taslim ya halaqah. Itu sistem daripada para ulama-ulama dahulu. Bahkan kalau di Mesir, ulamanya itu di tengah, duduk kursi tinggi sekali. Biasanya ada gambarnya. Yang lainnya murid-murid di bawah semuanya budak gitu. Itu sistem daripada dahulu ulama-ulama terdahulu. Kalau orang-orang yang di halaqah tersebut mendapatkan rahmat dari Allah, dia juga mendapatkan bagiannya. Wa yaqulu lahu ta'atun badal wa salihan. Dan dia dihitung mendapatkan pahala, artinya dihitung taat, dihitung taat kepada Allah semenjak dia mendengar. Pokoknya mendengar, meskipun tidak mengamalkan, mendengar saja, tidak hafal, pokoknya didengar. Dia terhitung orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhitung orang yang taat. Utamanya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang agung, bulan untuk bercocok tanam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis baginda Rasul bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu syai'un. Tiada hari amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti amal soleh yang dilakukan di 10 Dzulhijjah pada satu. Mulai hari apa itu? Selasa ya? Selasa. Ditolak. Tidak ada daripada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti amal soleh yang dilakukan di 10 Dzulhijjah pada satu. Yang sedekah, yang banyak sedekah di hari-hari itu. Yang puasa, bonusnya kalau santri puasa
niat puasa biar mendapatkan futuh, dibuka ilmunya oleh Allah, dibuka pemahamannya tentang ilmu. Yang mau mengerjakan ibadah itu banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari hadis walaupun dhaif boleh dalam fadhil amal. Orang yang puasa sehari, di hari ketiga di 10 hari itu, di hari pertama, hari kedua sampai hari ke-8 itu seperti ka'alfin. Seperti apa? 1000 hari. Seperti 1000 hari. Kecuali puasa lah ketika hari Arafah seperti 10.000 hari. 10.000 puasa. Istimewa puasa di bulan Dzulhijjah. Utamanya Arafah nanti jangan ditinggal. Kenapa? Yukafir sanaten, karena akan melebur 2 tahun dosa. Sanalan ikhoblahu walam ibadah, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ada seorang bertanya kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang daripada Fathul Bari, wahai Imam, kenapa pahala puasa Arafah lebih afdal, lebih hebat, lebih istimewa daripada puasa Muharram, 10 Muharram? Dijawab oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena puasa 10 Muharram itu dinisbatkan kepada Nabi Musa, sehingga puasa 10 Muharram itu cuma melebur dosa 1 tahun, dinisbatkan kepada Nabi Musa. Adapun puasa Arafah dinisbatkan kepada Nabi dan Nabi Muhammad. Sudah jelas tentu Nabi Muhammad afdal daripada Nabi Musa. Makanya berdosa 2 tahun. Dan dianjurkan oleh salafus saleh. Kita dulu waktu kita sama Mas Iman, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, itu ada sholawat khusus yang kita baca selama bulan Dzulhijjah. Tulis ya sholawatnya bagi apa? Sholawat itu sudah dibaca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man tasalatil uyunu bin nazar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man tasalatil uyunu bin nazar wa tazarrafatil araduna bil maqar wa hajjatun wa tamar wa labba wa halaqa wa laha wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala yadayhi. Di dekat video saya ulangi, nanti dia tulis Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma tasalatil uyun bin nazar wa tazarrafatil arduna bil maqar wa hajjatun wa tamar wa labba wa halaqa wa laha wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala yadayhi. Itu banyak juga di bulan Dzulhijjah sholawatnya itu dibaca ya kita, meskipun yang di sini dibaca oleh sahabat besar-besar. Sholawat itu sudah Allah saudara-saudara malas dan Muhammadin maka sholat itu lebih dalam sebanyak mata memandang Allah. Kami libatkan sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak mata memandang. Tahu sudah berapa kali tidak? Wa tazarrafatil arduna bil maqar, dan sebanyak bumi ini terhiasi oleh air hujan. Wa hajjatun wa tamar, dan sebanyak orang yang menjalankan ibadah haji dan umrah. Wa labba wa halaq, dan sebanyak orang yang mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, sebanyak orang yang halaq waktu merambut ketika haji atau umrah. Wa dan sebanyak orang yang benar-benar umrah. Wa tafa bil baitil atiq, dan sebanyak orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Wa qabbala hajar, dan sebanyak orang yang mencium hajar. Ini ayo. Jadi kita juga harus orang ilmu itu orang yang mencari ilmu, para orang ilmu nomor 1 yang menjalankan daripada amalia-amalia yang dianjurkan oleh salafus saleh. Karena ilmu itu akan barokah kalau diiringi dengan amal-amal saleh. Banyak orang lain hafal Al-Quran, hafal Al-Biyah, hafal Minhaj, hafal Zubat, tapi tidak barokah ilmunya.
Kenapa? Amalia dan akhirat. Wa idza dhaqa qalbuhu li adami fahmi sara dhammu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Yang kedelapan, yang ketujuh, jika dia hadir menghadiri majelis ilmu, nggak paham dia, yang disampaikan oleh ustadznya nggak paham, hatta mahmum wa mahmuman, sampai sumpah dia, sumpah wes, nggak paham. Biasanya kita kalau belajar berapa sumpah sudah, sumpah gundah gulana. Jadi ketika belajar nggak paham sudah ibaratnya. Justru di sini dikatakan sumpahnya dia itu menjadi wasilah perantara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh dan hebat ini. Sumpah cuma bisa menjadi apa? Wasilah. Sumpahnya ini bisa menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpahnya menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sumpahnya orang yang hadir di majelis ilmu itu bisa menyampaikan dia kepada Allah, gimana orang yang hadir dengan apa? Dengan paham. Hadir di majelis ilmu dengan mencatat ilmunya, dihafal. Kalau yang sumpah bisa sampai kepada Allah, yang seperti itu gimana? Allah a'lam juga. Semakin apa? Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kan begitu, yang sumpah aja bisa mendekat kepada Allah, apalagi yang hadir dengan apa? Memahami daripada ilmu yang dibacakan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku ini bersama orang yang hatinya terluka atau orang yang sumpah cuma karena aku, kata Allah. Bukan sumpah karena dunia, sumpah karena jabatan, bukan. Yang sumpah karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada iddatul kafir bersama Allah sama dia. Apalagi yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala bersama dia? Apa ana jabirun wa nasirun, aku yang menambal jabirun, aku yang menambal daripada lukanya, dan aku yang menolong mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kalam al-Imam Abdullah ini dinukil oleh Habib Zain daripada kita Bughyatul Mustasyirin Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur Pemaratumia. Abdurrahman Al-Masyhur Sayyidul Bughya ini Allah zamannya, seorang ulama hebat zamannya yang disikari saat itu. Beliau mufti dia Hadrami, mufti dia Hadrami semuanya. Biasanya mufti itu satu kota ini tidak. Mufti dia provinsi atau negeri Hadramaut pada saat itu. Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini kalau tidak salah punya murid Habib Idrus bin Umar. Habib Idrus bin Umar punya murid Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas punya murid Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya. Pernah sih cucunya Habib Zaid ya? Sampai kan? Habib Zaid bin Yahya itu ya masih kerabat ya. Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya itu punya murid guru kita Habib Umar. Habib Umar itu berarti istimewa. Kata Habib Umar, cerita kepada saya guru kami Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya. Mimpi Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, guru beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dadanya itu terbuka. Kemudian aku masuk ke dalamnya. Akhirnya Habib Ibrahim bin Aqil ini cerita kepada gurunya Habib Ahmad bin Hasan. Kalau beliau mimpi itu, apa kata Habib Ahmad bin Hasan? Aku juga mimpi guruku, dadanya itu terbuka. Aku masuk ke dalamnya. Akhirnya Habib Ahmad bin Hasan cerita kepada gurunya. Gurunya juga mimpi apa? Guru dadanya terbuka. Siapa? Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sayyidul Bughya, dadanya terbuka dan masuk ke dalam. Artinya ilmu yang mereka dapat ini musalsalatun. Apa? Berantai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ilmu yang bersanad itu lebih afdal daripada orang yang tidak bersanad tapi ahli. Kenapa? Kalau ilmu itu bersanad, itu terjaga. Kalau ilmu itu tidak ada syaratnya, dia memahami kitab dengan sendiri, belum tentu yang dia pahami sesuai dengan pemahaman daripada pengarang, belum tentu sesuai dengan pemahaman daripada guru-gurunya. Tapi ketika seorang membaca kitab dengan seorang guru, dia memahami kitab sesuai dengan pemahaman daripada gurunya, bukan pemahamannya diri sendiri. Al-Faslul Tsani. Kita sekarang masuk fasal yang kedua. Fil'an ala mujalasatil awliya wa suhbatis shalihin. Anjuran untuk duduk dengan para wali dan anjuran untuk berteman dengan orang-orang soleh. Duduk dengan wali dan duduk dengan orang soleh. Hati-hati. Kalau ada wali itu ada dua. Ada wali majdub. Majdub ini rela katanya orang. Cuma kalau sekarang kan denganku, bukan rela, maksudnya denganku. Orang majdub itu sebenarnya ibaratnya dia tenggelam dalam lautan makrifah, tapi nggak bisa mentas. Tenggelam dalam lautan makrifah nggak bisa mentas. Itu maksud. Ada wali alim, ada wali tapi alim. Meskipun dia tenggelam dari lautan makrifah bisa mentas, bisa mentas. Nah, kan kita dengan wali siapapun kita takdir. Cuma yang diikuti ya wali yang alim, wali yang majdub itu jangan diminta, jangan diikuti. Terkadang kita lihat dia itu melangkah tidak sesuai dengan syariat, padahal sesuai dengan syariat sebenarnya. Kita ikuti wali yang alim, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Imam Haddad, Syekh Bakar bin Salim. Kita ikuti yang seperti itu. Terus pokoknya paling enak, gampangnya, ringkesnya, jalan pintasnya ikut guru sudah pasti. Ikut guru pasti sama. Kalau guru sudah meninggal, ikut anak-anaknya. Itu selamat sudah, jauh ikut yang lain. Itu selamat dunia akhirat. Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa orang yang mengganggu wali, kata Allah, siapa orang yang mengganggu wali, adantu bil harb, aku akan perang sama dia, kata Allah. Tuh. Kalau Allah sudah mengatakan perang, siapa yang berani melawan Allah? Makanya kalau kita duduk di hadapan pejabat, kita menjaga pakaian kita. Kalau kita duduk di hadapan wali, kita menjaga hati kita. Jangan husnudon kalau duduk di hadapan wali. Bahkan kata Nabi Abu Bakar bin Muhammad bersih kalau engkau melihat siapapun orang yang tidak kamu kenal, anggap dia husnudon, dia adalah khidir. Husnudon. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, "Qultu ya Rasulullah, ayyul julasa ila khair? Qala man dzakarakum billahi ru'yatuh. Wa zada fi ilmikum mantiquh. Wa dzakarakum bil akhirati ilmu." Ibn Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad. Umurnya masih tua Nabi. Ma'alim Ibn Abbas ini karena doanya Nabi. Sampai video kita Jumal Quran atau Habrul Ummah. Tanya beliau tanya kepada Nabi Muhammad, Nabi, perkumpulan yang baik itu seperti apa sih Nabi? Apakah perkumpulan zikir? Apakah perkumpulan ilmu? Apakah perkumpulan bahas proyek, bahas dunia? Perkumpulan yang apa sih Nabi yang baik itu? Jawab oleh Nabi, man dzakarakum billahi ru'yatuh. Perkumpulan yang jika engkau melihat mereka, engkau teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba kita lihat sama ini. Pakai takwo, pakai kopiah. Dan mungkin kita melihat yang pakai kopiah, takwo, sarung ini, ingat apa? Ingat pabriknya mungkin, bukan wajah-wajah pabrik. Bukan wajah-wajah pengusaha
kita melihat wajahnya orang wafian, sarungan, takwa, apalagi orang-orang pencari ilmu, nggak mungkin kita ingat dengan apa? Pesawat orang yang apa mungkin, karena bukan perakit pesawat. Apalagi yang di pasar nggak mungkin, yang di pasar bawa kita tidak mungkin. Kalau orang sudah bawa kita sudah pasti ingat apa? Ini orang mencari ridhonya Allah. Ini orang pasti mencari rahmatnya Allah. Ini orang pasti mencari syafaat dari Muhammad. Nah, ini perkumpulan seperti ini yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkumpulan yang baik. Nabi tidak mengatakan perkumpulan majelis ilmu, enggak, tapi perkumpulan yang mengingatkan engkau kepada Allah. Yang pasti perkumpulan ilmu, perkumpulan zikir, perkumpulan sholawat, perkumpulan istighosa, itu semuanya mengingatkan kita kepada siapa? Allah. Mengingatkan kita kepada Allah. Wa zada fi ilmikum mantikum. Perkumpulan yang mana ucapan mereka ini menambah ilmu. Ilmu di sini ilmu akhirat. Kira-kira kalau kita duduk dengan para pengusaha, orang-orang yang cinta dunia, kira-kira tambah ilmu akhirat kita atau kurang? Kalau kita duduk di pasar, kira-kira bertambah ilmu kita atau berkurang? Yang menambah ilmu agama, ya perkumpulan majelis ilmu. Yang menambah ilmu kita kepada Allah, ya perkumpulan zikir. Wa dzakarakum bil akhirati ilmu. Ketika disampaikan ilmu di majelis tersebut, kalian teringat dengan akhirat. Betapa jauhnya kita akan sampai ke akhirat. Betapa banyak perintangan kita menuju akhirat. Banyak copet dan begal di tengah jalan kita menuju akhirat. Begal apa? Begal amal soleh seperti riya, begal hati yang bersih seperti hasud, seperti iri. Nah, itu majelis siapa ya? Wajah Nabi Ahmad bin Umar bin Smith. Nabi Ahmad bin Umar bin Smith ini mujaddid kurun 14. Mujaddid kurun ke-13. Mujaddid kurun ke-13. Mujaddid kurun ke-13. Karena dikatakan dalam hadis, setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Ada ulama yang memperbarui agama, bukan diperbarui, menghidupkan lagi syiar-syiar ada. Kurun 12 Al-Habib Abdullah bin Ala bin Haddad. Kurun 13 Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Nah, kalau kurun 14 ini ada, wallahu a'lam. Kurun 14 sekarang, wallahu a'lam siapa? Apa dikatakan oleh Ahmad bin Umar bin Smith? Al-khair wa syar madri. Madri itu bahasa amnya abrol. Madri itu dari badara yabdu, menanam bibit. Madri itu makdur, sesuatu yang tertanam. Sesuatu yang tertanam ada di dalam tanah. Apa yang dimaksud di sini? Al-khairu kebaikan, wasyarru dan kejelekan, madriyun tertanam fil insani di dalam tabiat manusia. Kebaikan dan kejelekan itu tertanam di dalam setiap diri manusia. Semua daripada manusia tertanam kebaikan dan tertanam kejelekan. Oleh para nabi tertanam apa? Kebaikan. Kalau dalam diri kita kebaikan dan kejelekan ada. Di mana kita mengetahui tanaman kebaikan di dalam tubuh kita atau kejelekan? Nah, ini caranya. Wala yadharu illa bimukhalafatihi bi ghairihi. Wala yadharu dan tidak akan tampak itu bibit kebaikan atau kejelekan kecuali kalau kita duduk dengan yang lain, kecuali kalau kita bergaul dengan yang lain. Jadi seperti warna hitam, kuning apa, kita tahu kapan warna itu? Kalau nempel kepada benda yang lain.
hijau, warna merah. Begitu juga dengan kebaikan dan kejelekan, itu bisa kita ketahui jika dengan duduk dan bergaul dengan orang lain. Fa'in khalaqal akhyar dhanara minhu fi'lul khair wa in khalaqal akhyar dhanara minhu fi'lul syarr. Ketika kita bergaul dengan akhyar, orang-orang baik, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang zuhud, dengan orang-orang yang macam-macam sudah bergaul dengan siapapun sudah, yang ahli ibadah pokoknya akan nampak fi'lul khair. Nanti perbuatan tersebut ibaratnya nular yang masyir. Perbuatan kami akan menyebar dan nular. Kita juga akan berbuat baik. Sebaliknya, wa in khalaqal akhyar, kalau kita duduk dengan orang-orang yang jelek, kalau kita duduk dengan orang yang jelek, orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli riba, nanti kita itu akan sama. Kita juga akan riba juga, kita juga akan maksiat juga. Maka dikatakan apa? As-sahib sahib, teman itu menarik. Menarik itu apa? Bukan menarik itu menarik karena tampaknya, bukan. Menarik seperti kita menarik kali. Teman itu menarik. Artinya kalau dia temannya jelek, bisa tertarik dia untuk berbuat jelek. Kalau temannya ahli ibadah, dia akan tertarik berbuat ibadah. Lihat itu, orang-orang yang biasanya ahli maksiat, ketika mereka berangkat ke tanah suci, otomatis dengan sendirinya pergi ke Masjidil Haram, ziarah, pada akhirnya ahli maksiat. Yaitu karena kumpulannya adalah orang-orang. Makanya kalau ada santri yang tidak berkelakuan seperti santri, berarti dia berteman dengan orang-orang di luar santri, di luar pondok. Kalau berteman santri sama santri, pasti akhlaknya seperti akhlaknya santri, kelakuannya seperti kelakuan santri, dituturnya seperti ditutur santri, semuanya seperti santri. Kenapa? As-sahib sahib. Kalau sampai dia ini santri tapi suka melanggar, itu berarti dia lebih dekat dengan teman selain santri. Waqala Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Hasan, disebutkan di sini di dalam kitabnya, dalam perkembangannya, Sada Bani Alawi, mereka para habaib, mereka di setiap zamannya itu ada panggilan tersendiri-sendiri. Di masa yang pertama itu antara kurun ketiga sampai kurun ketujuh, antara kurun ketiga sampai kurun ketujuh itu ibaratnya tingkat pertama. Dulu itu panggilannya habaib itu imam. Maka Imam Abdurrahman As-Segaf, Al-Imam Al-Faqih Al-Qadar. Kemudian periode yang kedua, kurun ke-7 sampai pertengahan kurun ke-11, itu panggilannya Syekh. Dulu Al-Imam Muhajir, Al-Imam Ubaidillah, Al-Imam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurun kedua, antara kurun ke-7 sampai periode kedua, kurun ke-7 sampai pertengahan ke-11, panggilannya Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syekh Umar Mukhtar. Kurun ketiga itu dari abad ke-11 sampai pertengahan 14. Itu panggilannya Habib Abdul Haddad. Itu kurun ke-12. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas. Kurun periode keempat itu awal daripada kurun 14. Itu panggilannya As-Sayyid. Panggilannya Sayyid. Dikatakan oleh Imam Haddad, beliau ini jasanya besar bagi hadratnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad. Beliau ini seperti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu sudah ada teori-teori Ahlussunnah, cuma ibaratnya kasarnya
dibukukan, dirapikan oleh siapa? Oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau yang membukukan daripada sila-sila daripada para habaib, para sahabat Nabi. Dikatakan oleh beliau, "I'lam anna mukhalafata ahli al-khairi wa mujalasatahu tasrafu fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'ala al-'amali bihi kama anna mukhalafata ahli syarri wa mujalasatahu tadrisu fil qalbi hubba syarri wal 'amal bihi." Ketahuilah, sesungguhnya bergaul dengan orang-orang baik, duduk dengan orang-orang baik, kumpul dengan mereka, duduk dengan mereka, itu akan menanamkan dalam hati cinta kebaikan dan membantu untuk mengerjakan amal-amal baik. Bagi kita ini orang yang malas ibadah. Kalau ibadah sendirian kita malas, sholawat sendirian malas. Tapi kalau kita kumpul hadir di majelis sholawat seperti ini, lisan kita yang asalnya malas sholawat, akhirnya dengan sendirinya otomatis mau bersholawat. Kita duduk kumpul di pondok, baca wirid setelah maghrib, setelah isya baca. Tapi kalau kita di rumah kadang-kadang tidak baca, kita suka hati. Tapi kalau duduk bersama dengan apa? Teman-teman yang lain di pondok, terbantu untuk melakukan amal-amal baik. Itu faedah duduk dengan orang baik dan bergaul dengan orang baik. Orang yang mencari ilmu, insya Allah dia ini adalah semuanya orang-orang baik karena dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kata Imam Haddad, yang suka duduk dengan orang-orang jelek, suka bergaul dengan orang-orang ahli maksiat, suka duduk dengan orang yang main catur, orang pasaran, preman, nanti dalam hatinya akan tertanam apa? Cinta daripada kejelekan dan nanti mengikuti untuk mengamalkan kebaikan. Kalau kebaikan bahasanya nasrah, kalau kejelekan tadris. Zara'ah menanam, tadris menanam, itu beda dalam fikih. Dalam istilah juga beda. Ghurasa itu malah busakun. Kalau zar laisa busakun, ghoras itu sesuatu yang memiliki betis. Ya pohon mangga, ya pohonnya besar-besar, itu batangnya ibaratnya betis. Makanya ibaratkan tadrisu. Kalau tadrisu pasti setelah itu sajar. Dan ada tasarruf sajar itu ada. Kalau tasarruf lain sama musakun, tidak memiliki apa? Tidak memiliki betis. Seperti apa? Padi yang di sawah, padi, kemudian gandum, itu nggak punya betis pohonnya. Pohonnya nggak punya betis. Itu istilah. Lebih kuat mana? Lebih kuat tadris. Makanya bahaya kalau seseorang duduk dengan orang jelek, tertanam kejelekan, sudah tertanam, sulit untuk menghilangkannya karena tanamannya besar. Kalau kebaikan, itu gampang untuk menanamnya dan hilangnya juga kan, makanya dijaga. Man khalaqa qauman wa asyarahum ahabbahum darurah salahun akan akhiran al-asrar wal mar'u ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang bergaul dengan suatu kaum, siapa orang yang berkumpul dan bergaul dengan suatu kaum, ahabbahum darurah, dia akan cinta. Darurah sudah pasti dia akan cinta. Darurah sudah pasti akan cinta dia. Pasti dia akan cinta. Mau tidak mau dia akan cinta. Mau tidak mau dia akan cinta sudah. Kemudian dia hari kumpul, tiap hari makanya sampai ada namanya cinta lokasi gara-gara kebanyakan kumpul, senang dengan sendirinya. Sama pun akhirnya
basar. Baik mereka itu orang baik ataupun orang jelek. Yang kumpul tiap hari pasti cinta. Baik dia itu orang baik yang dikumpuli atau orang jelek. Kenapa? Karena wal mar'u ma'a man ahab fid dunya wal akhirah. Karena seseorang itu bersama orang yang dia cinta, baik di dunia dan di akhirat. Orang yang cinta dengan gurunya di dunia, dia pasti akan berkumpul dengan gurunya di akhirat. Sebagaimana dia cinta dengan baginda Nabi Muhammad di dunia, di akhirat pula dia akan berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, yang pintar-pintar kalau mencari teman duduk, yang pintar-pintar kalau mencari teman gaul, jangan seadanya orang kita temani, bukan seadanya orang kita bergaul dengan dia, tapi cari orang-orang yang kata sahabat Ibn Abbas tadi riwayatnya yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, yang ucapannya apa? Membuat kita tambah ilmunya, yang ilmunya membuat kita takut kepada Allah dan cinta kepada akhirat. Itu yang kita cari orang-orangnya, orang-orang yang ucapannya itu menanamkan kebaikan dalam hati kita, orang-orang yang ucapannya ibaratnya seperti sabun yang membersihkan noda dan kotoran kita yang ada di dalam hati kita. Cari orang-orang seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan orang seperti itu, jangan ditinggal sudah. Jangan ditinggal. Kenapa? Yaitu kebaikan yang hakiki yang sesungguhnya kita mendapatkan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Sampai dikatakan oleh Habib Muhammad bin Zaid bin Sabit. Habib Muhammad bin Zaid bin Sabit ini murid Habib Abdul Qadir. Muridnya semuanya wali dan alim. Muridnya Habib Abdul Qadir semuanya hebat, semuanya alim. Ada Habib Muhammad bin Zaid al-Hafidh, murid utamanya. Dikatakan oleh Habib Abdul Qadir, ketika aku ditawari madon kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu kedudukan aku berikan kepada muridku Ahmad bin Zaid. Ahmad bin Zaid memiliki kedudukan seperti Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, dikasih oleh gurunya. Kadang-kadang cukup bagimu madon daripada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Ada 3 orang namanya Abdullah sama, madonnya sama. Yang pertama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu mengambil daripada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus sama dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Habib Abdullah bin Alwi Ba'alawi itu cuma menurunkan 9 marga: Al-Madini, bin Hamid, Al-Mutahhar, Fat'ah, Al-Khirib. Ini 3 orang namanya Abdullah, madonnya sama, namanya sama. Seperti Habib Abu Bakar Gresik, itu yang setelahnya Abdullah, Abu Bakar setelah Abdullah, namanya sama. Habib Abu Bakar Gresik sama dengan Habib Abu Bakar Matos gurunya. Habib Abu Bakar Matos gurunya sama dengan Habib Abu Bakar Al-Adami. Namanya sama, madonnya sama. Kalau Imam Haddad ini istimewa, Habib Abdullah Haddad ini seorang yang menjadi wali kutub paling lama di dunia, 62 tahun, 63 tahun, seperti umurnya Nabi. Kata Habib Abdullah Haddad, tidak ada yang tahan yang bisa membawa madonku ini kecuali Al-Imam Mahdi di akhir zaman. Jadi bukan orang sembarangan yang ngomong yang di kitab ini. Orang-orang yang level atas sudah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Oleh karenanya mari ayo yang ada di kitab ini kita amalkan. Kita amalkan semua. Di sini kita dianjurkan duduk dengan orang yang soleh dan dengan orang yang berilmu. Tidak usah jauh-jauh sudah. Duduk dengan guru kita. Mereka punya ilmu dan mereka orang-orang soleh. Sudah, tidak usah cari-cari yang lain. Sudah ada di pondok sini. Ya, ustaz-ustaz sini. Kenapa? Ilmunya mereka berasal daripada muassis daripada pondok ini. Jadi
menghormati bukan menghormati hubungannya. Kita menghormati bukan menghormati pribadinya, tapi kita menghormati karena ilmu yang dimiliki oleh guru-guru di sini bersumber dan bersambung kepada muassis Pondok Usairul Islam, yaitu guru besar yang ada di sini, Al-Maghfulah, yang mudah-mudahan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semangat, apalagi 10 Dzulhijjah kita semangat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sehari di bulan Dzulhijjah seperti apa? Seperti puasa satu tahun. Seperti puasa satu tahun. Ada riwayat